Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita hari Minggu Paskah keempat dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 682. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah merayakan hari Minggu Paskah keempat. Dan hari Minggu Paskah keempat biasanya dirayakan bersama dengan hari doa panggilan sedunia. Dan pada kesempatan ini kita merayakan hari doa sedunia yang ke-63. Dan Paus kita memberikan tema yang akan kita renungkan, satu dalam Kristus, bersatu di dalam misi. Dan dengan demikian kita diharapkan bahwa kita boleh menemukan itu lewat penemuan batinia akan anugerah Allah yang telah memanggil kita, dan tentu secara khusus juga diminta kepada kita supaya kita membawa dalam doa-doa kita orang-orang muda supaya bisa mengikuti panggilan khusus untuk mempercayakan diri sepenuhnya dalam penyelenggaraan ilahi Tuhan dengan menjadi seorang gembala, baik sebagai imam, sebagai frater, suster, biarawan, biarawati,
Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat gembala yang baik kita serahkan hidup kita kepadanya, karena tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita, kita menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, terlebih menyadari segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon ampun atas semuanya itu sehingga kita sungguh layak merasakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. karena kemuliaan-Mu yang besar. Karena kemuliaan-Mu yang besar, Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang
Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau telah membuka jalan keselamatan bagi kami. Kami mohon berilah kami keberanian, kesabaran dan ketekunan untuk mengikuti jejaknya, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Gembalaku, aku tak
akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan.
dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tembok lain, dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Apa maksudnya ia berkata demikian? Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kesempatan ini saya akan membacakan beberapa hal sehubungan dengan pesan Paus kita, Paus Leo ke-14 pada hari doa sedunia ke-63 untuk panggilan yang dirayakan pada hari Minggu Paskah keempat. Saudara-saudari terkasih, terutama kaum muda yang saya kasihi, dipimpin dan dilindungi oleh Yesus yang bangkit pada Minggu Paskah keempat ini yang disebut Minggu Gembala Baik, kita merayakan hari doa sedunia ke-63 panggilan. Sepertinya agak asing bahasanya bagi kita. Tapi yang dimaksudkan adalah bahwa kita sebagai orang yang mengikuti Kristus sebagai gembala yang baik, dan dari bacaan Injil sangat jelas hal ini. Dan ini merupakan kesempatan penuh rahmat untuk membagikan beberapa refleksi tentang dimensi batin dari panggilan yang dipahami sebagai penemuan akan anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma dan bertumbuh di kedalaman hati setiap orang, setiap kita
yang mengikuti Kristus. Maka marilah kita bersama-sama menempuh jalan hidup yang sungguh indah. Jalannya ditunjukkan Sang Gembala kepada kita. Jalan yang pertama adalah jalan keindahan. Dalam Injil Yohanes, Yesus secara harafiah menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Ungkapan ini menunjukkan seorang gembala yang sempurna, seorang gembala yang sejati dan layak menjadi teladan karena ia siap menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Dengan demikian ia menampakkan kasih Allah. Ia adalah gembala yang memikat hati. Siapapun yang memandangnya akan menemukan bahwa hidup sungguh indah bila dijalani dengan mengikutinya. Tetapi apakah kita yang telah menerimanya sungguh berusaha untuk mau mengikutinya? Untuk mengenal keindahan ini tidak cukup hanya dengan mata jasmani saja atau ukuran-ukuran lahiriah. Diperlukan permenungan dan kedalaman batin. Hanya orang yang mau berhenti, orang yang mau mendengarkan, orang yang mau berdoa dan menerima tatapannya yang dapat berkata dengan penuh keyakinan, "Aku percaya bersamanya hidup sungguh dapat menjadi indah. Aku ingin menempuh jalan keindahan ini." Dan hal yang paling luar biasa ialah bahwa ketika kita menjadi murid-muridnya, kita pun menjadi indah. Keindahannya mengubah hidup kita, seperti tertulis oleh teolog Pavel Florence Kik askese tidak membentuk manusia yang baik saja, melainkan manusia yang indah. Ciri khas para kudus selain kebaikan adalah keindahan rohani yang bercahaya, yang terpancar dari mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian panggilan Kristiani menyingkapkan seluruh kedalamannya, ikut ambil bagian dalam hidup Yesus sendiri, berbagi dalam perutusannya dan memancarkan keindahannya sendiri. Dan lewat pengalaman-pengalaman hidup rohani inilah kita akan semakin mendapatkan kedalaman jalan keindahan yang kita tempuh. Melalui bacaan pada kesempatan ini hal ini ditegaskan. Walaupun kita mengalami penderitaan dan derita, itulah salib untuk tetap menegakkan kebaikan dan kebenaran Allah. Pengalaman batin tentang hidup iman dan makna ini juga dialami oleh Santo Agustinus dalam buku ketiga Confessiones ketika ia mengaku dan mengungkapkan dosa serta kesalahan masa mudanya. Ia menyadari Allah sebagai pribadi yang lebih dalam daripada kedalaman diri sendiri untuk memegahkan diri dan memandang remeh orang lain. Tetapi pada saat menemukan dirinya di depan Tuhan, maka Santo Agustinus merasa bahwa dia tidak ada apa-apanya, dan dalam kesadaran penuh dia mengakui tanpa Tuhan ia tidak bisa ada. Relasi inilah yang diharapkan senantiasa tumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Maka dalam semangat ini kita diundang untuk senantiasa mau bersatu sepenuhnya dengan Tuhan dalam membangun kebersamaan dalam keluarga. Dari setiap orang dipanggil menjadi pengikut Kristus harus bersedia seperti Kristus, menyerahkan diri sepenuhnya satu sama lain dalam seluruh kehidupan untuk membagi kasih dan rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan bersama. Dari keluarga Kristiani yang dibangun dari pribadi yang baik seperti gembala yang baik, maka akan tercerminlah dalam seluruh kebersamaan bahwa kita sungguh boleh mempengaruhi atau mempengaruhi seluruh masyarakat di sekitar kita untuk hidup semakin lebih baik, mengarahkan seluruh hidup dan karya kita kepada kemuliaan Tuhan.
Refleksi atau pengalaman kedua adalah pengenalan yang timbal balik. Tuhan sumber kehidupan mengenal kita dan menerangi hati kita dengan tatapan kasih-Nya. Maka setiap panggilan selalu berawal dari kesadaran dan pengalaman akan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ia mengenal kita secara mendalam, telah menghitung rambut kepala kita masing-masing, dan telah memikirkan bagi setiap orang suatu jalan kekudusan dan pelayanan yang khas. Dengan menyadari bakat dan talenta kita, dan kita membawanya dalam iman keyakinan bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan sendiri. Akhirnya kita menemukan jalan yang sungguh-sungguh berangkat dari pengalaman hidup kita, sehingga dari pengalaman itu diingatkan, jangan pergi keluar dirimu, kembalilah ke dalam dirimu sendiri. Kebenaran tinggal dalam batin manusia. Sekali lagi, Santo Agustinus mengingatkan betapa pentingnya belajar berhenti dan membangun ruang keheningan batin agar kita dapat mendengarkan suara Yesus Kristus. Dan lewat itulah kita dipanggil untuk bersatu sepenuhnya dengan Dia. Kesadaran ini juga akan mengantar kita kepada kepercayaan yang tidak akan pernah luntur. Dari pengenalan lahirlah kepercayaan. Sikap ini adalah buah iman dan sangat penting, baik untuk menerima panggilan maupun untuk tetap setia menjalaninya. Sebab hidup adalah perjalanan yang terus-menerus untuk percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, bahkan ketika rencananya mengguncang rencana kita sendiri. Maka kita dapat memandang dan bercermin pada Santo Yusuf. Meskipun ia berhadapan dengan misteri yang tak terduga dari kehamilan perawan Maria sebagai tunangannya, ia mempercayakan dirinya kepada pewahyuan Allah dalam mimpi dan menerima Maria serta sang anak dengan hati yang taat dan setia. Yusuf dari Nazaret adalah gambaran kepercayaan yang total kepada rencana Allah. Ia tetap percaya bahwa ketika segala sesuatu dikelilinginya, segala sesuatu di sekelilingnya tampak gelap dan negatif, ketika keadaan seolah-olah berjalan ke arah yang berlawanan dari yang diharapkan oleh dunia, ia percaya dan menyerahkan dirinya, yakin akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Maka dalam setiap keadaan hidupnya, Yusuf mampu mengucapkan fiat-Nya seperti Maria pada saat kabar sukacita dan Yesus di Getsemani. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Itulah ungkapan iman yang sangat dalam. Maka dibutuhkan kematangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukan hanya kepercayaan tetapi kematangan. Panggilan pada kenyataannya bukanlah tujuan yang diam dan selesai begitu saja, melainkan suatu proses pertumbuhan yang dinamis menuju kedewasaan. Dan proses ini dipupuk oleh keakraban dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Yesus, membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hati dan dalam situasi hidup, serta memandang kembali segala sesuatu dalam terang anugerah yang telah diterima. Maka sekali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dibutuhkan hati yang teduh untuk beristirahat sejenak, kembali di hadapan Tuhan hening, merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang hari, merenungkan panggilan-panggilan lewat tugas dan karya-karya yang kita laksanakan dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari jam ke jam, akhirnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Kalau hal itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka kita tidak akan pernah meninggalkan pokok keselamatan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi panggilan bukanlah sesuatu yang langsung dimiliki
atau sesuatu yang diberikan sekali untuk selamanya. Panggilan lebih merupakan perjalanan yang berkembang seperti kehidupan manusia itu sendiri. Anugerah yang diterima selain dijaga juga harus dipupuk melalui hubungan sehari-hari dengan Allah agar dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Hasil ini sangat berharga karena menempatkan seluruh hidup kita di hadapan Allah yang mengasihi kita dan membuat kita memahami bahwa tidak ada sesuatu yang merupakan hasil dari kekacauan tanpa makna. Sebaliknya, segala sesuatu dapat masuk ke dalam suatu perjalanan tanggapan kepada Tuhan yang mempunyai rencana yang indah bagi setiap kita manusia. Maka berusahalah bertekun dalam doa, baik secara pribadi maupun secara bersama di dalam keluarga, lingkungan, dan tempat di mana kita berada. Di rukun terlebih, upayakan setiap hari Minggu mempercayakan diri sepenuhnya kepada penyelenggaraan kuasa ilahi Tuhan. Mendengarkan sabdanya, terlebih bersatu dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya. Itulah persatuan di mana kita boleh masuk dalam pintu yang sejati untuk hidup bersamanya. Dan dengan demikian, kalau persatuan itu semakin erat, maka kita berharap bahwa persatuan itu akan semakin membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Semoga perawan Maria teladan dalam menerima anugerah ilahi dalam batin, dan guru dalam mendengarkan dengan doa selalu menyertai kalian dalam perjalanan hidup ini. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkan lewat pesan Paus Leo ke-14. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa dengan percaya sepenuhnya kepada Yesus Gembala baik kita, sebab Dia menjaga segala kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, ya Tuhan, semoga para gembala gereja seturut teladan Yesus menuntun umat Allah dengan keberanian menuju kerajaan-Mu yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. bagi semua orang Kristiani di mana saja, ya Tuhan, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus. Bagi saudara-saudari kami yang kehilangan imannya, semoga oleh cara hidup kami yang konsekuen dengan iman yang kami akui, mereka tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. bagi para guru dan pendidik, ya Tuhan, semoga para guru dan pendidik sadar akan arah hidup yang mereka tempuh dan menuntun anak didik mereka untuk hidup dan melibatkan diri
demi Allah dan sesama manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Tuhan, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia, serta menempatkan keadilan dan kualitas hidup di atas kekayaan serta kekuasaan. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi kaum muda, ya Tuhan, semoga kaum muda menemukan keberanian untuk membaktikan diri secara total kepada karya Tuhan bila Tuhan memanggil mereka bagi tugas-tugas khusus dalam gereja. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi para lansia, mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan penggembalaan-Mu, mulai orang-orang yang Kau utus untuk menjadi perpanjangan tangan penyembuhan bagi mereka yang sakit, suatu saat mereka boleh Kau pulihkan dari penyakitnya, sehingga bersama-sama umat-Mu untuk senantiasa memuji memuliakan Dikau, mengakui kuasa kasih dan panggilan untuk tetap setia mengikuti putra-Mu menuju kepada pintu surgawi yang Kau siapkan bagi setiap umat manusia. Teguhkan dan kuatkan mereka yang mendampingi orang sakit sehingga mereka boleh pulih dari penyakitnya. Marilah kita mohon, Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada hari Minggu panggilan sedunia kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, semua keprihatinan ini kami percayakan kepada hati-Mu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu. Engkaulah Gembala dan Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Kita mempersiapkan persembahan kita ikut ambil bagian dalam panggilan sedunia. Seluruh kolekte akan diserahkan ke kepausan. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 377. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkanlah kami anak-anak mendatangkan hadirat-Mu pada kesempatan ini,
dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.